Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Hartati dengan NIM 201420031 akan menjawab kuis 2D. Pertama yaitu perbedaan zakat dengan pajak. Zakat yang pertama yaitu merupakan kewajiban agama dan merupakan suatu bentuk ibadah. Yang kedua yaitu diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang ada pada suatu negara. Yang ketiga yaitu kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun. Keempat, yaitu sumber dan besarnya zakat dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak boleh dirubah oleh seseorang maupun pemerintah. Yang kelima, yaitu butir-butir pengeluaran dan orang yang berhak menerima dana zakat juga dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, zakat tidak hanya berupa uang, melainkan juga bisa berupa barang-barang komersil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan, dan juga ornamen. Sedangkan pajak, yang pertama yaitu merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua yaitu dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa pertimbangan agama dan ras. Yang ketiga yaitu dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Yang keempat, besarnya pajak dapat dirubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keperluan pemerintah. Yang kelima, pembelanjaan pajak dapat dirubah atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Keenam, pajak dapat memberikan manfaat kepada orang kaya maupun orang miskin. Yang ketujuh, pajak hanya dapat berupa uang. Kedua yaitu perbedaan antara suku dan obligasi. Yang pertama, penerbit. Suku, penerbitnya adalah pemerintah dan korporasi. Begitupun juga obligasi, penerbitnya adalah pemerintah dan korporasi. Dua, sifat instrumen. Suku, sertifikat kepemilikan atau pernyataan atas suatu aset, sedangkan obligasi adalah instrumen pengakuan utang. Tiga, penghasilan. Suku, penghasilannya berasal dari imbalan, bagi hasil, dan margin, sedangkan obligasi berasal dari bunga atau kupon dan capital gain. Yang keempat, jangka waktu. Suku memiliki jangka waktu pendek dan menengah, sedangkan obligasi memiliki jangka waktu menengah dan panjang. 5. Underlying aset. Suku memerlukan, sedangkan obligasi tidak memerlukan. 6. Pihak yang terkait. Suku, obligator, SPV, investor, dan trustee, sedangkan obligasi yaitu obligator atau isu dan investor. Ketujuh, price. Suku, price-nya adalah harga pasar. Begitu juga dengan obligasi, yaitu harga pasar. Yang kedelapan, investor. Suku, investornya adalah Islami dan konvensional, sedangkan obligasi yaitu hanya konvensional. Kesembilan, pembayaran pokok. Suku, bulet atau amortisasi. Obligasi juga bulet atau amortisasi. Yang kesepuluh, penggunaan hasil penerbitan. Suku harus sesuai dengan syariah, sedangkan obligasi yaitu bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.